Alhamdulillah hari ini aku akan spill buku-buku yang menemani aku ketika di sela-sela waktu magang atau PKL. Disclaimer ya, buku-buku ini adalah buku-buku bacaan di luar kayak Amalia Yaumiyah. Oke, Atomic Habits, siapa yang nggak tahu karya James Clear yang satu ini, ya kan? Perubahan yang kecil memberikan hasil yang luar biasa. Proses tuh emang dari hal yang kecil. Kalau kita menghargai hal yang kecil, insya Allah hal besarnya akan mau mampir ke diri kita. Bukan cuma membentuk kebiasaan baik, tapi juga bisa menghilangkan hal-hal kebiasaan buruk. Kita semua punya modal yang sama, apa? Waktu. Semua orang punya waktu yang sama, 24 jam per hari. Apa yang kita lakukan untuk mengisi 24 jam tersebut, itu yang beda-beda. Optimalkan waktu itu untuk hal-hal yang baik, otomatis nggak ada space lagi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi yang kedua bukunya, kalian nggak salah lihat, jadi miliarder dengan ragam ibadah sunnah dan asmaul husna. Aduh, jujur aja deh, kita semua tuh pengen kaya untuk diri sendiri, bantu orang lain yang lebih banyak, lebih baik, bisa. Yang katanya kejarlah akhirat maka dunia mengikuti, itu bukan semata-mata kita ibadah aja, tapi ibadah itu ada maknanya, dan itu harus mempengaruhi tindak tanduk kita dalam bekerja, dalam belajar. Jadi mahasiswa kaya, apa tidak? Jadi sebenarnya workbook di sini juga ditulis soft skills yang harus kita kuasai untuk bisa jadi seorang yang berguna di dunia corporate itu apa aja, dan ternyata humor itu salah satunya. Membantu banget. Refleksi tasawuf kehidupan orang kantoran. Kita ketemu banyak orang, jangankan di corporate, temen aja tuh, temen banyak juga kan yang kita ngerasa ih ngeselin banget gitu. Menjernihkan pikiran. Judulnya aja tuh kebeningan hati dan pikiran. Lakukanlah kebaikan bukan karena ingin menikmati manisnya balasan, melainkan karena kita ingin menikmati manisnya kebaikan itu. Kalian tuh pernah gak sih berbagi atau melakukan kebaikan, itu kalian bukan merasa kehilangan, tapi malah seneng banget, aku udah ngelakuin kebaikan. Masih tentang rezeki 10 cara ampuh menarik rezeki. Juga sangat berkaitan dengan bagaimana cara kita menyikapi pekerjaan yang menumpuk. Ya dikerjain, ya betul dikerjain, biar lebih enjoy. Jadi sama-sama ngerjainnya nih. Tapi ada kan orang yang ngerjain sambil nggak happy, itu sangat terpancar auranya. Aku buka satu quotes nih. Apabila melaksanakan perintah Allah SWT, maka tinggalkanlah pandangan manusia yang tertuju padamu, dan tinggalkanlah kepentingan pribadimu. Semua hendaknya engkau tujukan semata-mata kepada Allah saja. Jika dapat tantangan apapun, kalian coba aja, paksain ikhlas ya, untuk mencari ridha Allah. Ridha Allah, ridha Allah. Apa yang kita cari? Ridha Allah. Dan itu akan jauh lebih indah. Kerjain sabar, konsisten, itu bakal membuahkan hasil yang kalian tuh gak yang dalam hal-hal sulit yang cuma Allah dan aku aja yang tahu. Ada aja caranya Allah ngirim bala bantuannya, bala tentaranya untuk bantu aku. Oh ya, ini buku Pintar Muslimah. Ini aku bawa soalnya waktu itu aku pernah malamnya jadi moderator tentang self love, dan ternyata salah satu cara kita mencintai diri kita sendiri yaitu melakukan hak dan kewajiban kita. Nah, kepikiran gak tuh? Kita mikirkan self love, kita harus mendahulukan diri kita sendiri dulu. Nah, hati-hati, jangan sampai self love itu berubah jadi egois, ya. Jadi kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sesuai proporsinya, termasuk ini nih, dalam menuntut ilmu tentang kewanitaan. Wajib. Ini kewajiban kita dan hak tubuh kita untuk mendapatkan perawatan seperti ini. Kita harus belajar, dan ini adalah cara kita untuk mencintai diri sendiri. Lanjut, karena kemarin baru banget aku selesai dari magang Biro Travel Haji Umroh, jadi aku baca-baca buku tentang Biro layanan haji dan umroh gitu guys. Itu aku juga baca novel ya. Ini aku beli pas waktu magang.
tapi belum selesai. Banyak sih yang udah selesai tapi udah aku tukerin di perpuspad untuk bacaan-bacaan baru. Ini salah satunya, tapi yang belum aku selesain. Nah. Dan ini dia, prophetic entrepreneurship. Siapa lagi yang patut kita jadikan role model kecuali makhluk yang paling sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam berniaga, dalam berdagang. Kemarin dapat insight ketika seminar kewirausahaan di UMY, nilai-nilai entrepreneurship itu harus walaupun kamu nggak entrepreneur, tapi harus diterapin dalam diri sendiri. Apa? Integritas. Sirah Nabawiyah aku bawa-bawa karena belum selesai juga aku bacanya, jadi nyambi gitu. Ini adalah buku 5 ribuan yang aku check out di Mizan Store. Ya, belum selesai aku baca juga. Ini sebuah novel ya teman-teman. Jadi kita akan spill kalau udah aku selesai baca. Sebenarnya PKL pertama itu aku di Ngawi, PT Sinergi Gula Nusantara, Pabrik Gula Sudono. Aku nggak banyak baca buku bacaan gitu ya, kecuali melihat arsip pabrik gula yang wah vintage banget zaman Belanda gitu. Karena aku juga waktu itu nyambi nggak tahu. Iya benar, nyambi jadi guru ngaji gitu, tiba-tiba jadi guru ngaji gitu ya. Sebelumnya aku ngajarin anak-anak kecil, tiba-tiba ngajarin ibu-ibu sepuh-sepuh kayak gitu. Wah, Masya Allah, itu juga berkat bantuan Allah untuk menjaga pergaulan aku biar tetap dijaganya. Alhamdulillah banget. Terus yang kedua itu magang sekaligus PKL di pabrik gula juga, tapi di Sragen, pabrik gula Mojo Sragen, itu Sinergi Gula Nusantara juga. Nah di situ aku mulai fokusnya udah nggak menyeluruh lagi, lebih ke bagian keuangan, finansi, tapi juga tetap lebih memperkuat lini-lini yang lain, kolaborasi sama mereka temanku yang di bagian-bagiannya. Seru banget sih. Aku juga banyak bawa buku bacaan di situ, beberapa udah aku spill. Pasti kelihatan banget kok orang yang suka baca sama enggak tuh, terbuka dalam belajarnya. Paling penting ya, harus mau menerima pelajaran dari semua orang, apalagi yang udah di lapangan itu udah expert, pengalamannya itu udah kuat loh. Jangan sampai kita kelihatan sombong aja nggak boleh, tau nggak, sombong beneran. Astagfirullah. PKL 3 aku di Biro Travel Haji dan Umroh Rindu Baitullah. Alhamdulillah, ini keren banget. Yang paling beda dari PKL 1-2 aku di perkebunan, ini di pelayanan jasa. Ya, Masya Allah, aku kemarin tuh sempat dikasih kenang-kenangan gitu, bingkisan ya, isinya gamis. Aku akan pakai di kajian. Mamaku tuh pernah bilang kalau kita punya benda baru, yuk dibuat ibadah. Coba inget-inget benda mana yang kalian punya belum kalian buat untuk ibadah. Ayo, biar berkah. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.